Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kades beserta staf dan jajarannya, semoga sehat, amanah dan panjang umur. Yang saya hormati Ketua DKM, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang kami cintai dan saya banggakan. Mohon maaf mengganggu hari ini. Dengan izin Allah dan Kepala Desa sebagai tokoh masyarakat, kami kemarin sudah koordinasi karena ada program. Intinya kami ingin bersilaturahmi dengan masyarakat, yaitu program dari kepolisian dan Hikmat Curhat. Mohon izin, mungkin baru kali ini saya tugas di wilayah Kecamatan Cempaka sebagai Kapolsek baru 6 bulan. Mohon izin memperkenalkan diri, nami abdi Irwan Alexander, pangkat AKP, lahir dulu di Jakarta di Rumah Sakit Fatmawati, tapi besar di kampung, yaitu di PLTN dulu. Orang tua saya awalnya dari seorang supir, tapi kakek saya dari keluarga TNI dan PLN. Alhamdulillah dengan izin dan doa mereka serta bimbingannya, kami bisa berdiri dan bersilaturahmi dengan warga Desa Cempaka Warna. Untuk itu saya mohon maaf kepada kesepuhan yang ada di sini. Kami melaksanakan tugas ini, mohon bimbingannya juga dan doa kepada semuanya. Alhamdulillah kami pun juga kemarin begitu ada kegiatan setiap desa. Program kami yaitu adalah pembinaan hukum kepada RT, RW, Kadus, staf desa dan para kades. Begitu ada kegiatan apapun yang menonjol di wilayah Kecamatan Cempaka Mulia ataupun Desa Cempaka Warna, kami selalu berada di tengah masyarakat. Contohnya kegiatan kemarin yang kita dapat musibah yaitu tanah longsor. Kami berupaya antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, perhutani, dengan TNI dan kepolisian, gimana caranya supaya jalan kabupaten bisa berbagi untuk melaksanakan tanah tersebut bisa digeser, tidak mengganggu perjalanan. Hari ini kami mohon bantuannya dari bapak-bapak ini sama tokoh pemuda. Kita judulnya ada Jumat Curhat. Masyarakat curhat kepada Kapolsek. Apa keluhan-keluhan masyarakat selama ini? Mungkin dari segi keamanan ataupun selama ini tugas polisi masih kurang baik. Mohon petunjuk dan bimbingan bapak-bapak agar kami sebagai Kapolsek di sini mengetahui apakah tugas Babin-Kaptimas kami ini kurang dekat dengan masyarakat. Karena secara kebetulan Aida Omo ini baru sekitar 1 bulan kurang lebih tugas di sini, Pak. Sebelumnya beliau tugas di Polsek Cikalong. Beliau juga Babin-Kaptimas menggantikan Aibtu Agus. Kemarin Aibtu Agus mutasi ke wilayah terdepan. Mohon dukungan juga bapak-bapak kalau ada apa-apa. Maka di sini yang mewakili kami di desa adalah ada Babin-Kaptimas kami yaitu Aida Omo. Mohon dibantu kalau terjadi kriminalitas, kalau ada permasalahan di keluarga, di lingkungan, koordinasi dulu dengan Babin-Kaptimas dan desa. Jadi tidak hanya langsung di medsos ataupun langsung ke Polsek ya, ataupun ke Polres, ke Polda. Silakan aja itu hak warga untuk melaporkan. Namun demikian kami mohon petunjuk juga arahannya kepada masyarakat yang hadir ini yang dimuliakan Allah. Apa aja sih keluhan dan apa aja petunjuk-petunjuk yang harus kami bantu curhat kepada kami. Apakah dari segi keamanan, apakah dari segi mungkin yang belum punya SIM kita bantu, seperti apa dipermudah, apakah hal-hal yang lain. Artinya kita pengen komunikasi ini berjalan dengan baik antara pihak kepolisian, pemerintah desa dan masyarakat semuanya. Mungkin itu aja Bapak. Pada hari ini kami tidak panjang lebar dan kami sengaja bukan seperti ini biar tidak ada jarak, Pak. Lihat polisi itu siganusiun ya, kamu murah itu polisi, jangan. Kita ini sama-sama cuma beda tupoksinya aja, Pak.
Tupoksi kepolisian sudah jelas di Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002. Ya, artinya kita melayani masyarakat melindungi, mengayomi, dan penegakan hukum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa disebut wa islamri, kalau datang di sana pokoknya mabar. Ayat sabarahan dan supaya mempersingkat waktu. Anu pertama, abdi ayeuna mengenai ngawakilan di masyarakat DKM Al-Barokah ieu mencakup dua KRT-an. Anu pertama ngahaturkeun nuhun kana kasayan di Kapolsek, anu kaduana sok masalah pertanyaan rata-rata untuk seueur teruskeun masalah di kepolisian mah soalna aya RT tertentu, ada aturan tertentu. Anu pertama, ayeuna sakantenan masalah keamanan di desa Sampakawarna. Alhamdulillah selama abdi masih di 2020 dina masalah pencurian atau apa itu dibilang kondusif. Tapi mohon kerjasamanya juga untuk Pak Babin. Misalkan di sini di desa ada piket, tapi si warga hayang dibantos ku Pak Babin dihimbau supaya lebih mengerti, terutama di KRT-an sanesna. Anu kadua, permasalahan masyarakat. Pertanyaan ku abdi salin disampaikan, ulah sampaikan aya masalah. Ayeuna nu namina masyarakat menghadap ke kepolisian itu walaupun ada masalah, tapi ayah sasieun komandannya kedah komandan. Anu pertama, anu kaduana hayang dijelaskeun deui ku komandan setiap ada permasalahan. Wah, ini masalahnya masalah dengan hukum. Nah, bahkan kan abdi pribadi ayeuna di desa Sampakawarna Pak Kades panggil laporan tras ayeuna aya permasalahan abdi ka kantor polisi bayar teu sih eta dan kami dijelaskan aturan-aturannya seperti kumaha gitu kan ya. Anu kaduana abdi teh terus jelas masalahnya teh kan sesuai dengan perdata lah intinya mah. Abdi mereka sebagian segelintir orang setiap melaporkan aya masalah di warga teh sesuai dengan perdata. Tapi si warga nu pertama kahijina sieun cenah pakari sama sieun anu kaduana sabaraha sih bayarna anu katigana kumaha sih prosesna ulah sampai kata abdi ayeuna rumah sakit salah tapi tos urusan sareng kepolisian abdi seueur ka itu kajian teuing abdi diintimidasi gitu mereka sakitu nu dihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo misalnya Pak Tadi pertama untuk mengenai tugas fungsi Pak Babin Kaptimnas ini sesuai amanah dari pimpinan tahun 2017 kerjasama antara Panglima TNI, Kapolri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdesaan bahwa sudah diterapkan tugas fungsinya sebagai mengawasi kinerja Pak Kades beserta staf jajarannya dan masyarakat yang ada di lingkungan desa tersebut. Yang kedua, mengawasi program-program pemerintah pembangunan anggaran yang dari pemerintah pusat dianggarkan kepada desa. Yang ketiga, Babin Kaptimnas kami dari kepolisian mengawasi melayani masyarakat. Jadi intinya Babin Kaptimnas ini contoh sebagai kapolseknya perdesaan Pak, ya, membawahi beberapa kadus dan beberapa RT RW. Mungkin setiap desa ada sekitar 4.000 ataupun 6.000 ya warga. Di saat beliau piket, kami itu udah tupoksinya tidak akan melarang, walaupun ada dari warga mana-mana ke Babin telepon, pasti Babin akan meluncurkan. Kami tidak akan melarang, oh mana piket, cici di kantor, tidak akan. Tetap setiap hari 1 kali 24 jam Babin Kaptimnas harus melayani desanya tersebut Pak. Bagaimana caranya masyarakat terjaga keamanan, merasa terlayani, agar rasa puas dengan kepolisian itu di masyarakat dirasakan Pak.
Jangan, makanya masyarakat di sini mungkin hanya perwakilan aja Pak ya. Kalau kita kumpulkan kan ada 4.000 orang nih. Ya. Artinya tolong juga mohon bantuannya juga, jaga Babin Kaptimas saya 1 orang melawani 4.000 Pak, atau dikeroyok Muhammad atau. Namun demikian kalau ada masalah dengan Babin Kaptimas kami, silakan koordinasi dengan Pak Kades, cari solusi yang terbaik. Misalkan oknum Babin kami, oknum polisi ini macam-macam Pak, melanggar hukum, aturan norma agama misalnya, silakan laporan ke saya. Nanti saya dengan Kades akan koordinasi dulu secara internal, apakah tujuannya mau masih betah di sini, apakah akan di rolling dengan desa yang lain. Jadi tugas fungsi Babin Kaptimas itu sangat jelas Pak, harus berperan dekat dengan kepala Kades, staf desa dan masyarakat seluruhnya. Ya, beliau pelarian sanes, punya punten, jadang cantik gitu kan ya, atau no kaya, itu jadi masalah Pak, atau tidak masalah ya kan. Tapi jangan sampai digerebek gitu kan, atau ordinary digerebek, jangan ya. Silakan, karena beliau pun juga sudah senior, sudah pengalaman di mana-mana Pak. Alhamdulillah kemarin kita juga melihat sendiri bahwa bisa Babin Kaptimas dengan Kades itu babarangan terus. Cuman beliau kan baru 1 bulan Pak. Di sini kan belum tahu, mungkin sampai ke pelosok-pelosok ya Pak Kades ya. Belum ya, kalau tahu hanya beberapa RT aja lah, hanya 1 kadus saja. Yang kedua, apa yang tadi saya bilang, saya mohon sekarang program kepolisian itu harus humanis Pak. Tapi di saat ketegasan itu muncul, bila melawan oknum-oknum yang diduga beliau itu melanggar hukum, contohnya teroris, tindakan-tindakan itu ada tahap-tahapannya. Jadi jangan sampai lihat polisi itu takut Pak. Takut itu bagi orang yang merasa dia melanggar hukum. Contoh, punten, mungkin bapak-bapak ataupun pemuda di dia meser motor bodong, terus, tegaduh SIM, terus. Nah itu udah melanggar hukum Pak. Kalau tidak punya SIM, tidak pakai helm, itu Undang-Undang Lalu Lintas nomor 9 tahun 2009. Udah jelas pasal-pasalnya Pak. Yang tidak mempunyai SIM bayar denda maksimal 500.000 Pak, sudah diterapkan di Polda Metro. Kalau di Polres Cianjur, Kabupaten Cianjur itu tidak seperti itu, karena ada kebijakan tertentu dari pemerintahnya. Mungkin bayar dendanya bisa melalui bank ataupun langsung di kejaksaan, ya, ataupun langsung di Pak Urtilang di Polres Cianjur. Jadi seolah-olah dengan polisi kamu usah takut Pak. Tapi ada orang yang dedem, kebiasaan ngalang rumah cuek aja polisi teh, ada, biarin aja Pak. Nanti juga Allah akan membuka. Kita masih bersyukur aib kita ditutupin Allah, betul nggak Pak?